Udah masuk belum? Oh, enema kopi adalah prosedur memasukkan cairan kopi berkafein ke dalam usus besar melalui rektum atau anus. Jadi, enema kopi ini adalah prosedur yang dipelopori oleh seorang dokter di Jerman, yaitu Max Gerson MD tahun 1920-an. Dan sampai saat ini, prosedur enema kopi masih digunakan oleh Cancer Institute sebagai salah satu prosedur pengobatan pasien kanker. Nah, kalau kamu penasaran tentang pengobatan kanker via Gerson terapi ini, kamu bisa langsung mempelajari di website resminya Gerson Institute. Sekarang waktunya kita membahas tentang manfaat enema kopi. Jadi manfaat enema kopi secara overall untuk tubuh kita itu apa sih? Prosedur ini bukanlah untuk tujuan buang air besar, melainkan untuk mendukung organ hati dalam menghilangkan racun sekaligus membersihkan darah. Menurut Gerson Institute, zat kahweol dan juga kafesol palmitat di dalam kopi meningkatkan produksi glutathione di dalam organ hati kita sebanyak 700%. Banyak banget sih. Selain itu, theophylline dan theobromine, dua bahan kimia lain di dalam kopi, bisa melebarkan pembuluh darah dan juga bisa melawan radang usus. Lalu, kandungan palmitat di dalam kopi meningkatkan sistem enzim yang bertanggung jawab untuk menghilangkan radikal bebas dan juga zat-zat beracun. Dan akhirnya, cairan enema kemudian merangsang sistem saraf visceral untuk mengeluarkan empedu kotor atau yang beracun yang udah dicairkan melalui usus duodenum yang akhirnya bakalan keluar lewat anus lagi. Tapi kalau spesifik banget tentang diet, enema kopi ini nggak bisa secara instan membakar lemak. Jadi, seperti yang udah dibahas sebelumnya, enema kopi ini memiliki manfaat untuk mengurangi atau memangkas radikal bebas. Nah, seperti yang kita tahu, radikal bebas ini juga bisa mengganggu sistem pencernaan kita. Radikal bebas juga bisa memperburuk kondisi usus kita. Ketika usus membaik, program diet akan jauh lebih mudah. Sekarang waktunya kita membahas tentang side effect dan juga resiko dari enema kopi ini. Di antaranya adalah 1. Peradangan usus besar dan juga rektum. Dan kebetulan hal ini udah pernah terjadi 1 kali pada seorang wanita di Korea. Yang kedua adalah resiko terjadinya pendarahan rektal dan juga rasa nyeri yang luar biasa. Dan ini pun pernah dialami oleh seorang wanita berusia 60 tahun di Amerika. Dan yang ketiga yang paling parah adalah resiko terjadinya kematian. Dan ini pun pernah terjadi akibat seseorang yang terlalu ekstrim melakukan enema kopi. Sehingga terjadi ketidakseimbangan elektrolit tubuh sekaligus terjadi infeksi bakteri serius di dalam ususnya. Wow. Bentar, kalau resikonya kayak serem banget kayak gitu, kok masih tetap berani sih mencoba untuk ngelakuin enema kopi sampai direkam di dalam YouTube segala lagi? Jadi jawabannya, yang pertama, kebetulan aku mengenal beberapa orang yang udah secara konsisten melakukan enema kopi ini selama bertahun-tahun. Dan bahkan salah satunya itu berhasil sembuh dari cancer dan sampai saat ini orang itu masih sehat, fit, dan juga bahagia. Dan jawaban yang kedua, sebenarnya semua hal di dunia ini memiliki resikonya sendiri. Jangankan enema kopi, angkat beban atau olahraga pun memiliki resiko yang lumayan berat. Tapi selama kita melakukannya dengan wajar dan dengan prosedur yang benar, resiko itu sebenarnya bisa dikurangi. Kalau kalian ingin melakukan enema dan kalian masih takut ya, karena kan berkesan itu ekstrim banget, untuk itu kalian perhatikan step by step dan poin penting yang akan aku kasih tahu saat ini. Pertama yang paling penting adalah sebaiknya kamu berkonsultasi dengan dokter atau tim medis atau ahli kesehatan apapun jika kamu memiliki keraguan untuk melakukan enema atau jika kamu memiliki kendala kesehatan tertentu. Ini penting banget. Yang kedua, sebaiknya jangan langsung lakukan sendiri dulu di rumah supaya ketika awal-awal treatment kamu bisa konsultasi sama ahlinya supaya nanti ketika kamu melakukan di rumah itu step by step-nya nggak akan salah. Dan yang ketiga, ini juga penting banget, kalau kamu adalah tipikal orang yang sangat sensitif terhadap kafein, sebaiknya ketika melakukan enema, porsi kopinya itu dikurangin. Jadi pakainya tuh sedikit aja. Kalau dianjurkan 3 atau 2 sendok makan, kamu cukup pakai setengah sampai 1 sendok makan aja. Dan yang keempat, jika kamu termasuk orang yang Sering pusing, kunang-kunang, darah rendah, sering mual, sering pingsan, segala macamnya kayak gitu, sebaiknya kamu memperhatikan keseimbangan elektrolit tubuh kamu dan juga keseimbangan makanan kamu. Baik itu dari jumlah kalorinya, baik itu dari makro dan mikro gizinya. Ini adalah bahan-bahan dan juga alat yang kita perluin untuk enema kopi. Untuk bahannya simple banget, cuman perlu kopi sama air sebenarnya. Tapi yang harus ditegasin adalah di bagian kopinya. Jadi nggak bisa sembarangan pakai kopi apa aja karena pastiin kopinya adalah organik, bukan kopi-kopi yang udah diolah menggunakan chemical, pestisida atau kopi-kopi yang ditambah bahan kimia lain. Dan yang kedua, sebisa mungkin cari kopi yang plus juga light roast. Biasanya kandungan-kandungan antioksidan, selenium, kafeik, ferulik, dan chlorogenic acidnya itu masih bertahan. Dan untuk alatnya, ini kamu bisa beli di online juga dan kalian tinggal cari enema tools atau enema set. Dan satu set ini datangnya
ini, dan ini. Jadi ada bucket, ini ada tube-nya atau pipa yang kayak gini. Dan pipanya ini tuh udah termasuk dengan ujung yang seperti ini. Jadi ini adalah ujung yang bakal nanti dimasukin ke anus kita dan udah ada pembatasnya di sini. Jadi kurang lebih nanti kita tahu kedalaman yang harus dimasukin ke dalam anus itu seberapa dalam. Kalau dibandingin sama diameter jari kita, masih jauh lebih gede diameter jari. Dibanding sama kelingking pun masih lebih gede kelingking kita. Lalu ini ada penjepitnya, jadi nanti untuk ngatur kalau kita mau buka pipanya atau kita mau jepit pipanya. Lalu nextnya ini juga datang dengan lubrikan atau pelumas gitu. Lalu ini aku juga nggak ngerti sih buat apa. Ini kayaknya untuk alas di bawah ketika kita tiduran gitu, jadi nanti biar nggak kotor kemana-mana dan lebih hygiene. Sebelum itu masukin ke anus aku pun kayak gitu, aku mau coba kopinya dulu sih. Soalnya kopinya agak unik, warnanya kayak brown sugar gitu. Rasanya sama nggak kayak kopi biasa? Aku kepo. Rasanya kayak kopi kebanyakan air, cuman dia lebih kecut dari kopi biasanya. Jadi dia ringan, tipis, rasanya nggak kental banget. Ya gitu deh, pokoknya enjoy the video. Tunggu, ada yang lupa. Jadi buat kalian yang belum tahu, kebetulan aku udah publish diet program yang aku bentuk dalam bentuk buku. Jadi meskipun ini adalah buku I Hate Diet, tapi isinya bukan kayak buku-buku gizi yang bahasanya berat banget. Ini adalah tutorial diet untuk pemula. Jadi step by step harus ngapain kalau pemula mau diet. Hari pertama, hari kedua, minggu pertama, minggu kedua. Kalau mau olahraga harus gimana, kalau nggak mau olahraga harus gimana. Kalau timbangannya naik turun harus gimana. Jadi benar-benar kayak panduan step by step strategi hack cara untuk pemula. Dan ini udah diikutin sama ribuan orang dan banyak juga yang udah sukses. So kalau kalian pengen coba diet untuk pemula, programnya ini lengkap banget. Cek link di deskripsi box. Oke guys, jadi aku udah bobo cantik dan posisinya emang yang disuggest adalah sisi kanan, jadi ngadep ke kanan ke sana gitu. Dan ini pas banget ngadep ke kanan dan aku udah pakai hand glove gitu. Sebenarnya kalau buat diri sendiri nggak harus pakai hand glove sih, karena ini kan bukan di toilet, ini kayak di studio aku. Can you help me buka kayak gitu? Oke, aduh, sumpah ini so awkward banget, gila. Ih, dia nggak mau masuk. Wait. Saya harus relaxing my muscle dulu. Serius, kalau dia tegang dia nggak mau buka gitu loh. Oke. Aku inget hypnobirthing terapi buat lahiran dulu. Gak mau masuk. This is painful. Kayaknya kurang banyak deh saya pakai oilnya. Atau kurang gini kakinya. Oh iya, kurang gini kakinya. Guys, ini baru setengah. Aduh. Dia masuk gak sih? Dia kayak stuck gitu mau masuk. Gimana dong? Oh, harus sambil disedot-sedot gitu pantatnya. Ih, bego banget, baru sadar. Ya. Jadi harus sambil kayak kegel, tau gak sih guys? Kalau misalkan kalian mau kentut atau mau pup, terus suka ditahan yang kayak gitu. Harus sambil gitu, jadi kayak sucking ke dalam kayak hop. Ya, oke. That's inside, I guess. Scott, kamu jijik gak? Kamu bisa lihat gak? No. Dia masuk gak? Saya nggak tahu yo. Lihat aja. Can you check it? Cek aja. Kamu suami saya anyway, Scott. Kamu lihat saya lahiran dan kamu lihat saya pasang IUD, copot IUD, dan operasi sesar and everything. Oke, good. Oke. Ready? Siap. Jangan terlalu tinggi ya. Pertama-tama kayak maksimum, kalau nggak salah cuma sekitar 1 meter maksimum, Scott. Tingginya. Oke, itunya udah dibuka guys. Aduh, grogi. Is it masuk? Udah masuk belum?
bocor keluar. Scott, dia bocor. Kok dia keluar sih? Kenapa ya? Dia emang bocor-bocor gitu apa? Tuh ini nggak bocor, berarti si tube yang birunya itu malah ganggu. Ah iya ini masuk. Oh my god. Mules. Calm down, yo. Oke, katanya harus tarik nafas dan buang, relaksasi, meditasi. Oh my god. Oke. Udah setengah jalan, yo. Scott jangan tinggi-tinggi, Scott jangan tinggi-tinggi, sakit. Kalau tinggi-tinggi ya, rasanya tuh kayak emergency harus pup sekarang gitu. Oh my god, Scott. Jangan tinggi-tinggi. Oke. Pelanin, turunin lagi boleh nggak? Iya, oke. Kamu bisa tinggiin lagi dikit tapi. Sebenarnya nggak sakit sih guys, nggak selebay itu, cuman rasanya tuh kayak kalau kalian lagi pup setengah jalan tapi tiba-tiba harus di stop, diberhenti dan ditahan gitu, rasanya tuh kayak gitu. Jadi kayak pernah kan mules banget terus tiba-tiba ada orang yang gedor-gedor WC kayak woi cepetan, terus kamu tuh harus kayak cut sesi pup kamu dan kamu harus kayak nahan pup, rasanya tuh kayak gitu. Jadi kayak udah ada something yang mau on the way keluar tapi kayak nggak boleh keluar, jadinya kayaknya my head gini aja deh. Aduh. Hahaha, masih banyak Scott. 200 mili. Aduh. Mulus banget. Harus relax. Relax. Ini baru nggak bocor sama sekali, tadi fail sih. Sekarang mulusnya beda. Tadi mulusnya kayak mau pup. Sekarang mungkin karena dia udah terlalu banyak dan kayak usus aku penuh. Almost. Itu kayaknya powdernya. Can you stop it? Ya. Tapi nggak apa-apa sih kayaknya. Apa namanya? Mulusnya tadi kan kayak pengen pup. Sekarang mulusnya lebih kayak PMS. Kayak PMS tapi bukan di, kalau PMS kan biasanya di, ya kalian tau lah kontraksi kayak yang gitu. Kalau ini kayak PMS rasanya, tapi di dekat usus gitu. Aneh, kayak mules mau ngelahirin yang kecil banget, dicampur PMS, dicampur PNE. Aduh gak tahu. Terus gimana sekarang? Cabut? Saya takut kalau dicabut langsung pup. Jangan dulu. Enggak, jangan dulu. Kan suruh dia 15 menit. Jangan, gawat. 15 menit, guys. Oke. Nah ini nyebutnya agak repot nih, gak ada Scott. Scott, kamu ninggalin gue. Oke, dia udah keluar. Ini agak jorok sih, jadi aduh tapi aku gak pakai celana, untung gak langsung berdiri. Lupa. Dodo. Ih, dia kopinya masih ada di sini. Guys, ini kopi by the way, bukan pup. Jadi ya gitu deh pokoknya. Oke, guys. Mulai ada yang anget-anget gitu. Dan aku sekarang ini berdiri bener-bener kayak anusnya tuh yang dikempotin banget, yang di kayak kegel. Kamu bisa lihat gak sih dari posisi berdiri aku tuh bener-bener yang kayak gitu banget. Jadi ini bener-bener kegel depan belakang. Dan aku sekarang harus turun jauh banget. Oke, let's go. Mulesnya dulu kali ya. Kalau mules ini tuh, kalau diare dulu, kalian pasti pernah diare kan? Diare itu mulesnya kayak bener-bener di dalam dan dia bener-bener kayak merilit banget yang. Tapi kalau yang ini tuh mulesnya beda. Mulesnya tuh kayak emang kita udah mau pup, terus si pupnya itu udah di pintu anus yang mau keluar, cuman kita nggak bisa pup, jadi kayak nahan pup, rasanya gitu mulesnya. Pas udah dia keluar beberapa kali pup itu bener-bener nggak yang mules banget. Terus jadi aku udah bingung kayak, ini udah selesai apa belum?
tapi kok kayak masih kembung gitu, kayak masih berasa kan kalau ada air di dalam usus masih ada. Jadi aku duduk lagi, terus aku coba kayak pijit-pijit gitu, pijit sembarangan aja sih. Terus dia keluar lagi. Sekarang saat dia flashing out-nya, nah itu mirip nggak ketika kita diare atau ketika kita menggunakan pencahar versus enema kopi. Kalau enema kopi, karena ini bukan pencahar, jadi kita bener-bener kayak, aku tadi di toilet bener-bener cuma duduk, dan itu kayak otomatis keluar sendiri yang brrrr gitu. Nggak harus yang ada kontraksi tekanan dulu tinggi baru dia keluar, nggak ada yang kayak gitu. Aku ngerasa karena ini dimasukinnya lewat pipa, dan tabung pipa ini pasti kan ada udaranya juga di dalam, jadi ini kombinasi antara liquid plus udara itu yang bikin si suara yang keluar tuh nggak sama di setiap keluarnya pup. Jadi pas keluar pertama dia mirip diare kayak gitu. terus yang udah hening, nggak ada mules, nggak ada apa, keluar lagi yang kayak gitu. Terus keluar lagi nextnya bener-bener yang suaranya nggak pernah aku denger seumur hidup, kayak Kok suaranya kayak begini, aku baru denger. jadi kayak yang bener-bener kayak what? Sekarang ke aroma, ini agak sensitif nih. Aromanya jujur beberapa pup yang keluar awal-awal itu aromanya relaxing, harum. Itu adalah pup paling harum seumur hidup aku banget, karena wanginya bener-bener kopi banget, jadi ruangan terus segar gitu. Terus pas udah ya pup yang kesekian kalinya ya normal lagi bau pup. Jadi akhirnya di dalam toilet itu campur bau kopi plus bau pup. Kalau dari segi tekstur, konsistensi, warna, menurut aku sih mirip-mirip aja, cuman memang lebih encer aja dan warnanya lebih orange, of course, karena kan kopinya dia agak orange warna jahe-jahe gitu, jadi warnanya lebih gold kayak gitu. Terus aku lihat juga nggak ada lendir-lendir yang aneh-aneh, juga nggak ada, busa-busa juga nggak ada. Dan sekali lagi karena aku nggak bisa observasi pup, aku bukan expert, jadi aku cuma bilang normal aja sih. Terus badan aku ngerasa, ada beberapa kan ada yang bilang langsung jadi seger, langsung jadi fit. Aku ngerasa malah jadi agak gemeter. Gemeternya bukan yang gitu-gitu banget juga, cuman gemeternya lebih ke kayak grogi. Jadi kayak gemeter tapi nggak ngebeter, tapi gemeter tapi grogi gitu di tengah-tengah. Yang aku tahu memang aku adalah tipikal orang yang sangat sensitif sama kafein. Tapi yang aku rasain aku haus banget. Terus yang kedua aku ngerasa juga dibilang plong banget, kayak bener-bener lega perutnya. Enggak sih, aku ngerasa masih ada sesuatu di dalam yang kayaknya bakalan keluar lagi beberapa jam. Oke guys, aku yakin masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari kalian dan gak mungkin bisa aku jawab semuanya di dalam video ini karena bisa kelamaan juga. Dan yang kedua, memang aku bukan expert dan belum pernah ngambil sertifikasi untuk si enema kopi ini. Jadi aku gak berani speak up terlalu luas kemana-mana. Dan kalau kalian ingin cari tahu lebih detail, pelajarin lebih detail, atau mencari jawaban dari pertanyaan kalian, kamu bisa coba cek di dua website ini. Jadi yang pertama ini adalah jerson.org. Jadi jerson.org ini adalah website-nya dari Jerson Institute. Dan ada juga website yang versi Indonesia adalah copyenemaindonesia.org, dan kalian bisa baca juga dari situ. Tapi saran aku pribadi, kalian pelajarin yang dari Jerson Institute-nya dulu, karena itu kan turun-temurun dari leluhur yang memang sangat meneliti enema itu, baru kalian bisa pelajarin dari yang website-nya Indonesia. Udah sih, gitu aja. Oke guys, thank you buat video kali ini. Coba komen di bawah, kalian pingin aku ngelakuin experience dan eksperimen apa lagi. Dan jangan lupa buat klik ring bell button, karena biar nanti kalau ada video yang lebih seru, kalian dapat notifikasi. Dan jangan lupa untuk cobain diet program aku. Linknya ada di deskripsi box. Bye-bye.